tadinya teh kesini teh mau camping kawan, mau nyobain gitu. Soalnya lagi viral, lagi happening lah, tapi udah lama sih sebenarnya, cuman sekarang keangkat lagi gitu, rame banget. Makanya Mang Ian penasaran sama Bos Nopan kesini. Sebenarnya sih Mang Ian ini habis dari Ranca Buaya. Nah pulangnya penasaran kan, kebetulan ini malam minggu lah, sekaliannya pengen camping di sini gitu. Mang Ian udah bawa alat-alatnya dari rumah sebenarnya buat camping. Pas kesini udah penuh kawan, nih lihat sini deh kawan. Tuh kawan, penuh kawan. Akhirnya Mang Ian hanya nongkrong aja di sini sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol sama Bos Nopan, sama Dadang, sama John gitu. Oke kawan, Mang Ian mau pesan dulu kopinya kawan. Ya kawan, dikarenakan Mang Ian udah tanggung, udah kepalang basah, udah di sini, jadi kita ngopi aja kawan. Ngopi, ngobrolin tentang pleci kawan. Nah, lagi-lagi pleci kawan. Nah, sekarang Mang Ian teh mau nanya nih sama Bos Nopan. Bos Nopan ini kan ketua PCMI chapter Bandung. Nah, Mang Ian mau tanya nih, Bos, sekarang kan pleci tuh di Bandung tuh rada-rada redup nih, rada-rada menurun gitu dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek, itu sangat jauh. Istilahnya 50%-nya lah ya, gitu. Iya, ada penurunan gitu. Barangkali ada gebrakan, Bos, mungkin buat membangkitkan lagi gairah perplecian di Bandung Raya gitu. Pasti ada, Mang. Saya sendiri kan ibaratnya pemain pleci lah ya. Ya. Duriat ya. Duriat tuh bisa digantian ku manuk nu lain gitu lah. Meskipun saya suka burung, nah tanya banyak burung, ada ani, ada burung-burung lain, tetap duriat di si plecinya itu. Ketika ada penurunan, otomatis saya merasa ada yang kurang gitu. Iya, benar Bos. Atmosfernya kurang. Iya, Bos. Si ruang lingkup si gerakan pleci itu preman-premannya ya kurang terpantau lah. Iya, benar. Kurang rame. Mungkin untuk terdekat ini itu dari pribadi saya pengen bikin kopdar Sleman Bandung. Jadi bukan umumnya untuk chapter dulu gitu. Iya. Untuk Sleman seluruh Bandung lah. Seluruh Bandung gitu. Ya. Jadi Bandung Barat, Bandung Timur semua dikumpulin. Ya, Cimahi, ya Lembang. Iya. Daerah Raya. Pokoknya yang wilayah-wilayah Bandung Raya lah pokoknya gitu. Untuk apa, Mang? Saya bikin kopdar itu. Iya. Kita mau bikin win-win solution. Supaya si pleci itu rame gitu. Iya. Ibaratnya kalau pandangan orang sekarang si Sleman sekarang mungkin dari segi penilaian lapang A gini, lapang B gini. Padahal menurut saya sih sama aja. Iya. Cuman emang dari segi ibaratnya ada ajuan terbuka, ajuan tertutup mungkin. Tapi untuk penilaian burung ya sama kriterianya. Iya. Nah itu masalah juri. Masalah IO mungkin dari segi hadiah mungkin berbeda, ada yang beda. Meskipun itu ada hitungannya tetap. Iya. Itu kan kalau kita dikoordinasikan antara IO, juri sama Sleman tuh maunya gimana. Iya. Kita ibaratnya dirembukin bareng-bareng gitu ya. Duduk sama rata tanpa raja. Ya, gitu. benar Bos. Kita mau merangkul seluruh Sleman di Bandung lah khususnya, mempererat biar supaya apa, Bang? Kedepannya itu kita punya tujuan, bukan hanya seolah-olah kita beli pleci gantang. Iya. Bagaimana caranya meramaikan satu IO ke IO yang lain, khususnya di Bandung gitu. Terus kita hilangkan dulu ego masing-masing, gesekan antara Sleman itu kita coba redam dulu lah. Gitu. Istilahnya didudukin bareng lah gitu, diomongin kita gitu ya. Kita win-win solusinya antara IO, juri, Sleman. Ya. Kita bikin satu rembukan yang benar-benar IO setuju, juri setuju, Sleman setuju. Iya. Gitu kan? Dan dari situ tuh biar yang istilahnya yang baru-baru muncul itu berani untuk lebih muncul lagi gitu ya. Karena kan sebenarnya yang rawat pleci di Bandung sebenarnya banyak. Iya. Cuman untuk kegantangan tuh ada sebagian orang
yang Pleci udah sepi, malas gantangnya. Nah, mungkin padahal di rumah masih padahal di rumah dia masih miara gitu. Betul. Ya masih pelihara Pleci sebetulnya. Nah, sebaiknya saya ibaratnya ketika melihat kondisi sekarang, prihatin gitu. Mungkin Mang Ian ngerasa main bener. Pleci dulu kayak sama sekarang jauh. kalau dulu Makanya kemarin bos pas lagi main di Jakarta kemarin Pondok Gede. Ya. Itu jadi teringat, wah dulu Bandung kayak gini gitu. Dulu Bandung seperti ini gitu, antusiasnya kan, gitu. Sebetulnya bukan nggak bisa kayak gitu lagi, pasti bisa. Pasti bisa, pasti. Kita berembuk bersama-sama lah. Ya. Diobrolin lagi lah gitu ya. Mungkin kayak kalau di Bandung kondisional sekarang ada burung taruh tim 1, tim 2, ibaratnya nggak boleh gantang. Misalnya ini, si ini nggak boleh gantang, gitu kan. Di lapang ini, di lapang ini. Iya. Tahu ada beberapa kelas yang memang burung itu nggak boleh naik. Kalau menurut saya persaingan itu harus ada. Cuman kalau untuk lat beran mungkin dibatasi. Ya benar. 1 kali juara, 2 kali juara udah stop. Ya. Kalaupun pengen niatnya ngelatih, oke, nggak apa-apa, burung tetap bayar beli tiket tapi nggak dinilai ya benar. Jadi nanti si orangnya sendiri udah legowo karena udah dikasih tahu gitu kan ya. Itu harus ada koordinasi antara IO, juri dan si plemannya. Ya benar. Gitu, ya. Wah, si John bawa si burung ini misalnya lat beran nggak boleh. Sebenarnya kan burung tetap harus dilatih. Apalagi sehabis mabung itu. Itu ada yang langsung maksimal. Apalagi bos, kerasa banget bos kemarin nih si egois bayangan Jabrik itu kan lama nih nggak dilatih di lat beran. Pas kemarin main di nasionalan itu lumayan balei bos. Balei aslinya kemarin, aduh parah. Tapi ya alhamdulillah masuk gitu. Cuman ya beda dengan kalau misalkan kita latihan terus gitu. Karena kita lah kayak mau lomba apapun nggak dilatih, kita nggak pakai ibaratnya si burung itu buat pemanasan lah kasarnya. Sebelum ikut event yang begitu besar nasional lah taruh, minimal kan kita harus tahu dulu karakter burung itu gimana. Iya benar bos. Burung sestabil gimana pun dia kalau nggak kondisi pasti nggak kerja. Iya pasti. Itu mungkin poin-poinnya sebagian dari poin kita cari solusi. Menurut saya karena si persaingan itu tetap harus ada antar tim di Bandung itu. Harus si tim ini ngalahin tim ini ngalahin tim ini gitu. Jadi ada perputarannya. Ada gregetnya juga. Iya. Ada semangatnya. Biar ada patokan juga. Burung yang kita keluar kota. Ya. Baru kita berembuk. Setelah kopdar itu baru saya membicarakan tentang si chapter Bandungnya. Agar kita bisa lebih menghidupkan si chapter. Iya. Tapi ketika masuk chapter tanpa pemahaman itu menurut saya nihil gitu. Taruhlah chapter Bandung, orangnya cuma itu aja, banyak stigma seperti itu. Iya. Bahkan kadang gini bos, ada yang bilang, chapter Bandung mah anak NP doang. Ya nggak begitu sih sebenarnya ya. Ya kebetulan yang sering keluar kota, yang ke nasionalan, ya kebetulan kita yang anak NP gitu. Padahal kita kalau keluar kota itu kan bawa nama chapter Bandung, nggak pernah bawa nama NP gitu kan istilahnya. Nah, itu kan sebagian stigma ya Mas. Iya. Mungkin kita harus merubah stigma itu, mindset itu ya kita mulai bersama-sama gitu. Saya mulai dari seluruh Pleman Bandung. Kedepannya ibaratnya kita sudah win-win solution, mereka punya pemahaman, mereka punya rasa memiliki, itu yang utamanya dia baru ngerti gitu. Iya betul. Masuk chapter itu tidak harus melulu tim, misalnya NP88. Iya. Bisa juga tim lain gitu. Dan itu kan terbuka kalau chapter itu sebagai wadah sebenarnya, wadah untuk si Pleci. Rumah lah. Rumahnya si Pleci begitu. Mungkin selanjutnya setelah kopdar kita lihat situasinya, ketika ibaratnya peningkatan atau penurunan kita dilihat dulu perkembangannya. Kalau kita bagus terus ya kita terus pantau terus sebagai ibaratnya playman yang kita peduli bahwa si Pleci itu bisa loh berkembang lagi. Ya, taruhlah betul. yang benar-benar real kelihatan
berkembang lagi itu ya Jakas. Iya, Jakas bener-bener Itu bos. rame banget. Rame. Gitu. Gak bisa dipungkiri kita, ya saya juga salut sama pengurus-pengurus Jakas. Iya, gitu. iya. Mereka bisa membangun satu tim ke tim lain, padahal tiap tim tuh pasti beda-beda argumen, beda-beda pemikiran. Iya, tapi iya. mereka bisa bersatu, dia punya core wheel. Iya, core wheel. Terus kemarin juga sempat Ada lomba keliling. ya, kan. lomba keliling bener. Ya. Jadi apa namanya teh? Roadshow. Iya, Roadshow. kita boleh mencontoh yang baik mah. Kalau yang baik kita boleh contoh gitu. Bener-bener bos. Nah sekarang nanya sama Joki nih. Joki gimana nih? Ya, jadi ini bos, sampean dari rencana si bos udah masuk akal, udah bagus lah untuk menyatukan pleci, khususnya untuk di Bandung. Kalau masalah yang si bos bilangin mau dikumpulin, sangat setuju. Karena tim-tim menurut saya yang di lapangan mempunyai blok sendiri-sendiri. Jadi kalau di lapang ini, blok ini yang datang. Di lapang itu, blok itu yang datang. Jadi kalau jauh dari blok mereka, dia mikir-mikir lagi kalau datang. Mungkin solusinya dikumpulin itu bos. Antara per tim, per SE, per BC, seluruh Bandung mah. Ya, kita duduk sama rata tanpa raja teh Jo. Itu mah benar. Kita ambil nilai-nilai yang benar-benar konkret gitu dari ibaratnya semua masukan preman yang kita terima, Benar. masukan juri yang kita terima, Benar. masukan IO yang kita terima gitu. Saya sebagai bukannya mau sok-sokan ini itu enggak, saya cuma ibaratnya membuka jalan lah. Iya, ya, pengen ngeramein Ya, lagi saya di membuka Bandung jalan. gitu, pleci gitu ya, benar. Toh kan saya juga sama-sama pemain gitu Iya. kan. Sebetulnya sih Ya. bos, pleci ini tuh bukan redup sebetulnya, Oh, bukan enggak, nggak rame, enggak redup. justru masih rame Iya. gitu. Ya, contohnya Jakarta Iya, kemarin kemarin wah penuh banget itu. Sampai jam berapa kemarin? Sampai jam 10 loh. Jam 10 masih main. Padahal hujan Cuman besar. kan yang jadi kendala itu ya kita harus akui koordinasi si chapter Iya. mungkin terus si ya Pleman taruhlah kalau Pleman Bandung ya Pleman Bandung. Iya. Tidak semenjak saya main pun kita pernah kumpul-kumpul mungkin dulu di divisi konservasi kita bikin Iya, gitu kan, Bang. benar. Nah sejauh ini kan hanya sebatas itu konservasi, Iya, tidak iya. ada yang untuk kita lomba di Bandung tuh mau gimana Iya, gitu. iya. Belum pernah kan? Belum pernah. CEO-nya. Itu pun yang pas lagi kumpul tentang konservasi itu pas saya lagi ngejabat itu. Iya. Iya kan? Pas awal-awal itu. Tapi kan alhamdulillah sekarang Iya, banyak konservasi. breeder-breeder Iya, yang baru, benar. maksudnya mereka kan ibaratnya masih peduli Ya, tentang benar. pleci gitu. Nah kita juga kan ya sebagai yang suka pleci ya ketika ada breeder baru ya harus ada Pleman baru juga Iya, gitu kan, iya, harus ada yang terus berkembang gitu. Jadi untuk targetnya Sleman yang lama kita bangkitkan lagi, Sleman yang baru kita sambut. Ya, betul. Nah, sekarang Mang Ian mau tanya ke Dadang nih. Pleman yang hampir pensiun. Pleman pensiun itu, Iya. Pleman pensiun. Coba. Sebenarnya bukan pensiun, Mang. Terus pasti mau Gantang masih tetap gantang. Masih ikut Cuman ya? pleci sementara ini belum punya. Ya. Nanti menyusul lah. Tapi masih cinta. Sangat, bos sangat cinta itu. Nah gimana menurut Dadang untuk kemajuan di Bandung itu gimana gitu? mendengar rencana yang barusan Bos Nopan katakan, saya sangat support. Deng, berarti Deng. Nah, Saya sangat support, bener. Karena ya saya sebagai pecinta pleci, walaupun ya hanya sebatas ngerawat gantang punya orang lain, tapi ya karena saya cinta, kemana-mana juga kalau ada waktu pasti saya ikut lomba. Kenal Dadang tuh dari pleci, Dadang orang Bandung, dulu di Bali. Padahal orang Bandung, saya orang Bandung, ya kita orang Bandung. Ketemunya di Di pleci di Bali. Nah, sampai segitunya Dadang ya. Iya, karena cintanya pleci itu apa ya? Karena dia burung koloni, jadi ke pemain juga kita tuh udah kayak saudara gitu. Kita seneng koloni, seneng ngumpul. Udah lebih dari tim kalau untuk saya pribadi gitu ya. Saya mau kemana-mana, mau ke Jogja, mau ke Garut, mau kemana ya alhamdulillah
yang nyambut itu bukan orang lain, orang-orang pleci. Berarti yang pertama nyambut tuh anak pleci ya? Anak pleci. Ngelihat updatean di kota mana, di mana mampir. Aduh, nggak mampir, nggak enak ya. Iya. Pasti mampir gitu. Itu kita rasain semua pasti kayak Betul. gitu. Dan itu saya juga selain main pleci kan main burung lain. Dan itu hanya saya rasakan saat saya main pleci. Persaudaraannya itu benar-benar kuat. Saya main burung kemana-mana, Ya, untuk, burung gede nggak untuk ada. perkembangan si pleci menurut Dadang, apakah bisa up kayak dulu, apakah gimana gitu? Sebenarnya dengan antusiasnya sangat bisa, Bos. Karena ya saya kalau jalan-jalan main gitu ke tempat teman pemain pleci yang udah nggak kegantangan, di rumahnya itu masih banyak pleci, Ya. Bos. Oh itu kawan. Berarti kan antusiasnya pleci itu masih ada, cuman ya kita cuman ya itu di saat kenapa kamu nggak mau gantang, si A ada alasannya seperti ini, si B seperti ini. Nah, dengan adanya tujuan bos yang tadi diobrolin, itu harusnya sangat efektif lah untuk menengahi itu semua, bos. betul. Intinya ya saya pribadi sangat support dan ya menambah semangat saya juga buat jajan pleci lagi. Ya, mantap. Setuju. Sudah terdoktrin lagi. Sebenarnya kan Buat belanja pleci lagi gitu. ya. Iya. Tuku meneh. Kayak kalah tuku meneh. Nah Itu itulah slogan slogan dulu. Ibaratnya ibaratnya ya burung kita gitu. Juara, ada yang juara, terus ada yang kalah. Ya kita lihat dulu yang ngalahin ini gimana, lebih bagus lebih apa. Ya kita tuku meneh. Iya, tuku meneh, bener. Tuku meneh atau nyetak meneh. Nyetak lagi. Iya, nyetak lagi. Karena ada beberapa breeder juga ya seperti Pak Solet, mungkin ya Pak Eko, terus siapa lagi yang di Sangkan tuh Mang? Mang Jeb. Anjet. Itu kan kita udah breeder dari dulu, terus anakannya kita mau coba cetak. Iya, benar. Udah beberapa juga kok banyak yang jadi. Banyak yang jadi dan banyak juga yang diboyong sama Ya. orang lain sampai ke Lampung, sampai ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah itu dari hasil breeding di Ya. Bandung gitu. Jadi Ada. nggak terlalu melulu burung yang juara tuh ya harus mahal ya, mungkin yang mereka berani mahal. Iya, benar. Yang mereka berani cetak pun bisa juara. Iya, Mang. iya. Oh iya, Bos. Contohnya kemarin Amroji, Bos. Saya salut banget sama Amroji. Itu Amroji beli 500.000, Bos. Oh, Kemarin, Nah, perang itu kan. bintang sama Amroji. tuh. Nah, itulah. Tapi si jokinya mengeluh, Bos. Ngeluhnya gini, nggak ada latihan, Bos. Nah, Latberan susah. Itu. Yang Potensi si burung. Ya, potensi si burung bagus si Amroji itu kawan yang bisa kita ambil nilai plusnya ketika ada burung bagus nggak dilatih, ya kita nggak akan tahu Iya, bener kemampuan itu. burung itu. Tapi ketika mereka mau melatih, ada sahananya untuk melatih, terus di event nasional juara satu kan itu suatu kebanggaan. Iya. Nggak harus mahal gitu. Amroji beli berapa? 500.000 dan kemarin sempat ada yang nawar 75 nggak dikasih, Bos. Oh, itu kawan. Itu namanya proses tidak mengkhianati hasil. Nah, betul. Cuman ya itu si jokinya sekarang mengeluh karena ya itu, mengeluh karena jarang latberan, Karena latberannya kurang gitu. kalau di Bandung sendiri tantangan pleci itu rata-rata ya taruh kita ambil ratanya ya yang agak lumayan rame ya minggu doang. Iya, minggu doang. Beda dengan di Jakas, Bos. Jakas itu kasarnya dari Senin sampai Minggu full, Bos. Iya. Ada gitu ngeliling gitu. Rame terus juga. Rame terus, iya. Dan kita harus bikin seperti itu, Mang. Ya, Kita- kedepannya. Kita harus ibaratnya gimana ya? Mulai sekarang mungkin waktu dekat ini kita realisasikan lah Iya, si iya, Kopdar iya. itu. Benar-benar, Bos. Mungkin ntar didukung sama ketua PCMI 001 Babe Haji Dani, terus didukung pleman-pleman yang di Bandung juga. Saya minta dukungannya Benar, buat Bos. juri yang di Bandung, buat IO yang di Bandung. Kita minta supportnya bareng-bareng, Mang. Benar, Karena Bos. kalau nggak bareng-bareng susah gitu, Mang. Iya. Jadi jangan kasarnya gini, Bos.
semua blok tuh harus ada, jangan sampai dari satu blok tuh nggak ada. Iya. Harus semua kepala langsung harus ada apa, itu. Bang? Kita kan mau cari win-win solution. Win-win solution ketika adanya di saya doang, ntar pandangan orang tetap sebelah pihak. Benar. Wah, itu mah gimana itu aja gitu. Saya nggak mau, Mas. Iya. Saya hanya ibaratnya memberi jalan, silahkan gitu. Kita bareng-bareng. Iya, bareng-bareng, benar. Saya juga tidak membatasi IO itu boleh punya hak, nah si juri punya hak, si Pleman punya hak gitu. Benar, Bos. Haknya masing-masing mungkin seperti itu biar berkesinambungan antara IO, juri sama si Pleman. Kita Iya. bikin ibaratnya keharmonisan antara si Pleman tuh enak lah. Iya, gitu. iya, benar, Bos. Koloninya lagi Ya, karena kalau dulu di Bandung tuh ya pernah kayak gitu. Tiap lapang tuh dari Selasa lah mungkin, kalau Senin saya dulu dari Bandung sendiri jarang lah. Cuman kalau dari Selasa sampai Minggu penuh terus mah. Iya. Dan itu nggak pernah bolong-bolong. Dan dulu pun nggak ini ya, Bos, apa namanya, nggak ini, Bos. Dan dulu pun nggak pernah apa namanya, nggak ada yang istilahnya pesen tiket online kan ya, Bos ya? Iya. Pesan tiket itu langsung di lapang, nggak online. Kalau sekarang kan Ngantri lagi ya dong. ngantri, bener. Kalau sekarang kan masih ada yang istilahnya online lah gitu ya. Bisa di online. Kalau dulu mah pesan tiket ya kalau nggak cepet-cepetan ya nggak kebagian. Iya, betul. Sama kayak Jakas sama, Bos, gitu, Bos. Jadi kalau untuk plat beran gitu nggak ada pesen tiket, langsung beli di tempat gitu. Karena jadinya antusiasnya waktunya juga nggak ngaret. Iya, benar. Ya kita juga harus merubah, karena lomba sekarang playci khususnya di Bandung mulai jam 10 tank, mulainya setengah satu habis lohor baru Nah, mulai. itu juga kan sebagian ibaratnya kok bisa gitu ya. Iya. Kita harus merubah stigma lah, kita harus Merubah benar-benar kebiasaan. Ya. Memang tidak gampang, tapi dengan adanya niat dari diri sendiri pasti bisa. Pasti bisa, ya. Bang, soalnya ketika orang punya niat yang ibaratnya udah merawat playci aja, dia udah punya niat. Iya, Bang. iya, Apakah iya. itu niat mau gantang, mau breeding, yang penting udah cinta dulu sama playci. Ya, karena di saat playci kita dapat penghargaan itu jadi satu kebanggaan Iya. buat kita. Benar. Padahal potensi di Bandung burung lat beran, Bos, bagus, Bos. Iya, pasti. Saya setiap lat beran itu tuh ini mas sayang lihat burung bagus gini. Penghargaan di nasional ya. Padahal kalau di sekilas ke pengalaman dari kalau keluar kota, ini burung bisa keluar bagus gini. Mungkin kalau dikumpulin lagi, Bos, keluar kota per kepala punya joki, mungkin bosnya nggak bisa ikut, kumpulin ngambring mania jika nama ngena. Ya, makanya kita mau membangun chemistry dulu bersama Ya. dari si Kopdar Pleman itu. Biar yang dimaksudkan si Cak John itu ya sebenarnya bukan nggak bisa itu. Bukan nggak bisa, John itu bisa gitu. Cuman kan harus ada proses. Kadang-kadang kan orang itu yang berpikiran ke kita ibaratnya lah, taruh ada yang negatif duluan yang nggak mungkin bisa kalau, tapi kan mungkin kalau udah ada obrolan, udah kita ibaratnya bertemu cari sama-sama enaknya gimana. Iya, gitu kan. iya. Iya benar. Kadang kayak pemula ngelihat kita cuma udah keluar kota terus pemain gede. Nah, sama aja udah Udah dikatakan. sama aja Oh, dikatakan. sama ya? Iya. sama aja. Sama aja. Sama aja, Karena Bang. kan yang apa ya? Soalnya bertarung dari dulu juga kita awal dari ya pemula dah. Sebelum saya main pun ada yang dulu main lebih dulu main playci dari saya gitu. Tapi kenapa ya bisa bertahan sampai sekarang Jangankan saya yang bermain playci, saya aja udah main playci masih diakui. betul. Benar. Apalagi yang masih main playci ya. Iyalah. Karena intinya kan kita harus melihat orang jangan dari cover gitu. Harus tahu dulu gimana seluk-beluknya, harus dekat dulu, udah ngobrol enak, baru kita bisa menilai. Karena kita juga manusia biasa. Minum kopi. Makan Iya. kadang-kadang beling. Batu aktif. Masuk batu akik kan? Masuk batu akik.
Oke kawan, mungkin bahasan pleci seputar di Bandung lah khususnya, intinya seperti itu. Kita mau bikin terdekat lah Kopdar Sleman Bandung. Kita tujuannya untuk apa? Untuk ibaratnya memajukan kembali, meramaikan kembali bersama-sama, tidak hanya satu pihak. Intinya seperti itu. Kita cari win-win solusinya. Bagusnya bagaimana? Kedepannya kita harus punya target. Targetnya itu apa? Pleci di Bandung rame. Mungkin seperti itu. Benar. Kita bentuk mentalnya para pemain juga. Ya itu. Ya, ibaratnya belum apa-apa ngelihat Cak Jong udah stuck. Iya. Padahal dia bawa burung. Barang burung Pak. Ya. Iya, kadang benar. Jadi kita bawa burung Om Yokan padahal yang baru mau dilatih itu malah pada minggat duluan, pada pulang. Padahal kita bawa burung yang biasa gitu kan. Istilahnya mungkin lebih bagus dari yang punya mereka gitu. Kita nggak ngomongin pleci aja untuk di Bandung, burung besar pun seperti Iya. Tapi kan burungnya juara. Pas gantangan pertama nih full gantangan. Iya. Pas burung ada yang juara, kelas keduanya udah pada bilang burungnya naik lagi berarti juara lagi. Belum tentu ya. belum tentu. Soalnya yang main kan burung sebenarnya ya, bukan kita gitu. Jadi Mentalnya harus dikuatin lagi, benar-benar. Mental tempurnya ya. Sebenarnya di Bandung itu banyak yang mental kuat lah ibaratnya. Iya. Sudah saya lihat. Iya. Ada ibaratnya ya Sleman dulu mentalnya bagus gitu. Makanya kan saya kasihan kalau orang-orang itu sampai berhenti gitu. Iya, benar bos. Ya kita berusaha mewadahi, bukan kita berusaha apa? Iya, bukan kita Bukan mau memonopoli, bukan ya. Saya jauh dari itu. Iya, Bang. pokoknya Maksudnya kalau untuk monopoli kayak gitu ya kita jauh lah. Iya, jauh lah. Justru kita tuh pengen rame, pengen bareng-bareng ya, Bang. Iya. Gitu. Intinya kan seperti itu. Mungkin dari beberapa pihak ada yang tidak setuju atau ibaratnya kurang serag dengan entar win-win solusinya kan. Kalau dirembukin itu bisa langsung speak up Benar. pada saat itu. Oh mungkin saya nggak setuju gini-gininya, saya nggak setuju penjurian gini ibaratnya, saya nggak setuju dengan ibaratnya kalau IO gantangan 29 gantangan tapi dihitungnya tetap di hadiah juara kedua. Nah itu kan sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau 29 gantangan emang secara aturan mang tetap di juara 2. Iya. Tapi itu kebijakan lagi di si pihak IO. Kalau si IO-nya mungkin pengen ngeramein ya mungkin bisa ditambahin. Iya. Dia. Nah, untuk si juri apa? Juri itu harus ibaratnya menilai burung sesuai ya ibaratnya kriteria burung yang dicari gitu. Iya. Nggak lihat burung si A, si B, si C. Benar. Begitu. Nah, si Sleman harus juga sadar diri, Mang. Iya. Ketika ada burung bagus juara ya bilang aja bagus. Iya. Nggak usah ada burung juara emang bagus tapi dijelek-jelekin. Nah, itu yang bahaya itu. Iya, seperti iya. itu. Kita harus berkesinambungan gitu. Jadi jangan sampai nya gini, maunya si jurinya begini, si Slemannya begini, ya nggak bakalan sinkron. Nggak bakalan nyambung ya. Jadi karena anu kogoromel ya, Senin kogoromel. Anjing hadiahna leutik. Piala we nggak jajan. Piala we nggak jajan. Nombok. Aya nu eleh deui teh. Ieu mah. Ayeuna anu eleh nyalahkeun juri. Wah, anjing da jurina cenah eta mah kebalik kieu. Aya nu nyalahkeun si Sleman, nyalahkeun Sleman deh. Si eta we terus juarana. Nah, itu kan dengan tujuannya dirembukin seperti ini kan kita butuh masukan-masukan. Iya. Kita hilangkan dulu stigma itu. Sebagai juri akan mendengar keluh kesah dari pemain. Ya, Sebagai betul. pemain akan tahu penjelasan dari Iya. juri. Sekarang si Sleman bukan nggak boleh protes. Sleman itu punya hak. Punya hak Ya. untuk proses. Tapi harus protes. benar-benar tahu ketika burung itu kerja emang benar-benar nggak ibaratnya taruhlah kita human error. Juri ketika yang burung bagus nomor 28, tapi yang dicatat nomor 29. Iya, itu kan iya. human error. Iya, Sebenarnya iya. maksudnya si juri mungkin 28 Ya, itu. blank spot lah Ya. istilahnya ya. Ya itu wajar mah kalau diprotes. Wajar. Kita pengen tahu jawab ketika si juri punya jawaban, ya maaf misalnya saya salah bla 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 Iya, atau iya, gimana.
ya mungkin kan beres gitu. Beres. Manusiawi. Ketika juri Karena jadi seorang juri itu nggak gampang. Iya, nggak gampang Kan, buat susah, jadi Kak. jadi seorang pengadil tuh nggak gampang, susah. Saya di Bandung suka bikin namanya apa mang tiket gratis. Ya, tiket gratis ya, Pak. Ah, Kita pernah ngejuriin ya, ya, Bos. kita pernah ngejuriin. Nah, Playman tuh yang ibaratnya sering Puyang. datang suruh Suruh ngejuriin. Puyeng, Bos. Apalagi Bang Mamat Bang Mamat. itu malah dititik-titikin kayak UTS sekolah. Ini centrong gitu. Naon. Nah itu kan ibaratnya hanya sebuah pengalaman. Iya, Bang. iya, iya, Maksud Bang. saya tuh biar si Clement juga merasakan. Iya. Maksudnya jadi biar ada mengerti lah. keseimbangan lah intinya Iya, antara iya, IO, juri, preman tuh mereka punya haknya masing-masing gitu ibaratnya. Jadi sejalur. Ya kita bikin ya ibaratnya komunitas pleci di Bandung tuh ya kita bentuk lagi yuk bareng-bareng gitu. Baru kita setelah pemahaman mungkin sama, baru saya mau ngobrolin tentang si chapter Bandung. Iya. Karena kalau udah semua sepemahaman, semua punya tujuan yang sama untuk meramaikan, terus mereka punya ibaratnya pengen ada wadah ya si PCMI gitu. Iya, Kita benar. fasilitasi. Iya, kita buka aja open lagi di chapter Bandung, kita Sebenarnya bikin dari struktur dulu baru, juga- Bang. Iya. Kita dari dulu open. Cuman karena orang kadang jadi Ya, minder. Bos. Stigma mau, orang udah mau menyapa aja kayaknya ragu belum gitu, Bos. belum ngobrol udah bilang ya. Gini nih, Bos. Saya kan ke Pak Aan ya, ke sekretaris PCMI pusat gitu. Ya. Saya kan minta data nih, chapter mana yang aktif kata saya teh gitu kan. Kan ada tuh dikasih ininya datanya. Bandung merah loh. Bandung merah, Bos. Yang lain pada hijau gitu, yang lain pada hijau. Kenapa Bandung merah? Padahal kan Bandung hidup gitu, kemana-mana ada gitu. Mungkin Merah gitu. hidup secara bergerilya kontes. Ya, Untuk cuman organisasinya Organisasi. ya organisasinya nggak ada. Karena kenapa? Ini saya bukan pembelaan. Ketika organisasi itu hidup, itu kan dilihat ketua si A, sekretaris, wakil ketua B, sekretaris C, D, F. Kalau ini enggak, ketua A, ini B, bendahara A, ininya B, juga aja. Double jabatan. Bukan double lagi. Justru kalau sekarang nggak ada, Bos, justru Bandung nggak ada, cuman ketua aja udah gitu. Yang lainnya nggak ada, Bos, justru gitu sekarang. Ya makanya itu mah. Yang saya tahu sekarang tuh cuman ketua untuk PCMI chapter Bandungnya Bos Nopan, sama ketua konservasi Pak Solet, udah itu yang lainnya mah nggak tahu. Dikosongin dulu. Nah itu kan jadi pembelajaran juga. Iya. Kita ya ke depan harus benar-benar, sebenarnya dulu juga sudah sempat terbentuk mah, dulu sudah hidup lah dulu masih zaman Haji Goa masuk gitu ya kan, Ko Andri, Om Aris, si Korendi gitu kan, Mbah Dino itu kan kita bikin struktur. Iya. udah jelas maksudnya. Mungkin Job untuk desk-nya yang sekarang mah karena orang jarang sosialisasi ke kita, jadi mereka tuh nggak tahu Iya. bentuknya ada PCM di Bandung ini siapa. Iya. Ya terlalu stigmanya, terlalu ibaratnya kita belum ngomong apa-apa udah ada jawaban gitu. Iya. Udah punya jawaban sendiri, ya itu kan yang bingung gitu. Iya. Jadi kan kalau orang menerka-nerka tuh kadang-kadang ya belum tentu juga kita ibaratnya mau ngomong A, mereka udah bilang B. Gitu. Iya. Main ke rumah penumpang ke Mangga. Ya ibaratnya Jamu, pentolan-pentolan chapter Bandung itu menurut saya mereka bukannya saya mau nyombongin apa gimana ya, mereka udah punya pengalaman. Dari pengalaman itu kita belajar, kita sharing. Yaitu kedepannya, saya nggak mau ibaratnya nggak mau bareng-bareng, itu kan hak ya. Iya, Mak. hak. Ketika Hak itu, Mak. kita bareng-bareng mau kita koordinasi semuanya, ya itu hak juga, bisa Benar. masuk, bisa enggak. Gitu. Iya, benar, Bos. Yang penting tahu dulu. Tahu dulu. Yang penting Kenal tahu dulu, dulu. kenal dulu. Jadi Baru jangan bisa dengar tahu. dari orang lain ya. Iya. Karena namanya manusia ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, Iya, itu iya, yang bahaya kan, itu Iya, omongan kan. orang lain yang belum tentu ya kita lakuin gitu. Sedangkan untuk saat ini saya pribadi ingin memajukan pleci di Bandung itu ya tulus gitu. Iya.
biar rame lagi si plecinya. Iya, buat jangan kan kayak gitu dengan pleci yang saya aja udah nggak punya pleci itu gampang terus ya. Iya, benar. Antusiasnya masih ada ya, Bang? Iya, iya. Ya kawan, itulah sekelumit tentang PCMI chapter Bandung gitu kita obrolin. Dan buat kawan-kawan chapter Bandung, Pleman Bandung se-Bandung Raya, tungguin Kopdar Pleman Bandung se-Bandung Raya. Nanti diumumin sama Bos Nopan di grup khusus PCMI chapter Bandung. Nanti diumumin di grup. Oke kawan, seperti itu. Untuk pertemuan kita kali ini Mang Ian cukupan sampai sini. Lain waktu, lain kesempatan Mang Ian sambung kembali. Sehat terus buat kawan, lancar terus buat kawan, sukses terus buat kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mantap.